Shalom, program Si Tumpal hari ini akan membahas topik yang menarik. Salib. Salib. Mengapa salib? Kita berdoa. Tuhan Yesus pimpin kami agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Amin. Ya, topik ini saya ambil karena heboh tentang salib dalam minggu-minggu ini. Logo ulang tahun RI yang ke-75 karena katanya di sana ada gambar salib. Nah, salib. Mengapa salib? Memang pemberitaan salib adalah satu hal yang sangat unik. Pemberitaan salib sangat menarik. Bahkan pemberitaan salib dikatakan sebagai sebuah kebodohan. Namun mari kita melihat apa kata Alkitab. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, salib. Mengapa begitu unik salib itu? Paling kurang ada 4 hal penting dari salib. Salib menunjukkan kasih Tuhan dan keadilan Tuhan bersatu. Kasih Tuhan di mana Allah tetap mengasihi manusia. Keadilan Tuhan di mana manusia harus dihukum. Karena itu peristiwa salib terjadi. Ada manusia yang dihukum, yang menanggung setiap dosa dan kesalahan. Namun dialah Allah yang juga Maha Kasih. Kasih dan keadilan bersatu dan bertemu di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Yang kedua, salib menunjukkan bahwa apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama itu diwujudkan di dalam peristiwa salib. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 8, 9, dan 10 yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dalam perjanjian lama, baik itu pengorbanan, baik itu simbol-simbol, upacara-upacara dalam perjanjian lama, semua menunjuk kepada peristiwa salib, di mana Yesus menjadi imam, bahkan menjadi kurban. Darah anak domba itu diserahkan, dicurahkan bagi penebusan dosa manusia. Salib menjadi senter, sehingga kita orang-orang dalam perjanjian baru sampai nanti kedatangan Kristus, semua juga melihat kepada peristiwa salib. Yang ketiga, peristiwa salib adalah peristiwa yang menunjukkan kekuatan Allah. Seperti 1 Korintus 1 ayat 18, bahwa berita tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang percaya. Kekuatan Allah yang menang atas maut dan dosa. Dan kekuatan itu, kemenangan itu juga diberikan kepada orang percaya di dalam perjuangannya melawan dosa. Seperti apa juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Salib menunjukkan kemenangan Kristus, diteguhkan melalui kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Yang keempat, salib memang akan terus menjadi perbantahan. Bukan karena batang kayu palang yang tertancap di Kalvari, bukan. Tetapi siapa yang ada tergantung di sana. Siapa yang terkutuk, siapa yang disalahkan, siapa yang menderita di sana. Dialah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan pribadi ini pribadi yang unik dan pasti terus akan menjadi perbantahan. Itulah 4 makna salib yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Nah, sekarang berhubung dengan logo HUT RI yang ke-75 yang katanya ada gambar salib di sana. Saya tidak mau berpolemik, silakan Anda menafsirkan apa saja. Namun saya mau coba membagikan bahwa ternyata model salib dan maknanya itu ada banyak.
inilah logo HUT RI ke-57 yang katanya ada gambar salib di dalamnya. Dan saya akan membagikan logo salib dalam Kekristenan dan maknanya. Ada sekitar 20-an lebih logo atau lambang salib dan saya hanya membagikan 8 saja. Ya, yang pertama lambang salib dengan vertikal yang lebih panjang dari horizontal. Ini yang biasa kita temukan di gereja-gereja ataupun di kalung salib orang Kristen, dan ini menunjukkan atau menyembuhkan penyaliban Kristus. Yang kedua adalah salib Yunani, tanda tambah, vertikal dan horizontalnya sama panjang. Ini digunakan abad kedua sampai 4 untuk sebagai penyamaran di samping gambar ikan. Kemudian salib cincin, salib tambah yang dikelilingi oleh lingkaran, disebut juga salib Keltik. Kemudian ada salib Petrus. Salib Petrus itu salib yang terbalik. Mengapa? Karena Petrus ketika dia disalib, dia meminta untuk disalib terbalik karena dia tidak layak seperti Kristus. Nah, gereja setan menggunakan lambang ini, tapi sebenarnya tidak sesuai karena makna daripada salib Petrus ini sangat luar biasa agungnya. Kemudian salib Tau, huruf T, dan ini salib yang biasa dipakai oleh Santo Antonius dan Santo Fransiskus dari Assisi. Ordo Fransiskus sampai sekarang memakai salib Tau. Kemudian salib Rasul Andreas, bentuknya X atau kali. Kenapa disebut salib Santo Andreas? Karena ketika Rasul Andreas disalibkan, dia disalib dengan salib berbentuk X seperti ini. Ya. Kemudian salib pelaut atau salib Clemens. Clemens adalah salah satu dari murid dari Santo Paulus atau Rasul Paulus, dan dia menjadi teman dari Paulus, pelayanan dari Paulus juga, dan dia menjadi martir dengan cara dilempar ke dalam laut dan lehernya digantung, diikat pada jangkar sehingga dia tenggelam di dalam laut. Dan lambang ini juga mirip seperti lambang TNI Angkatan Laut Indonesia. Kemudian salib ganda. Salib ganda adalah dua tanda salib tambah yang disilangkan, dan ini seperti menunjuk 8 arah mata angin. Ya, itulah 8 simbol salib dan maknanya dalam Kekristenan. Masih ada banyak lagi. Coba bayangkan saja kalau salib yang model seperti itu juga menjadi polemik di dalam kehidupan kita. Betapa capeknya kita. Karena itu kiranya dengan video ini kita semua lebih terbuka dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara tanpa ada perselisihan hanya karena masalah-masalah yang sepele itu. Dan bagi orang percaya, ingat, berita tentang Injil itu adalah kekuatan Allah dan kita diteguhkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh Lord, I give